53. Clara wanita simpanan. Clara menghela napas panjang. Dia mengepalkan tangannya. Keluar dari sini. Ucap Clara penuh penekanan. Clara, bukankah kita bisa bicara baik-baik? Tanya orang itu yang tak lain adalah Reino. Mantan kekasih Clara dulu. Clara tersenyum getir. Takkan ada kata baik jika berurusan dengan Reino. Bahkan saat ini Clara ingin sekali memukul wajah Reino yang membuatnya begitu muak. Namun, dia harus menjaga nama baiknya sendiri. Dia tak mungkin melakukan hal itu di dalam butiknya. Di mana di sana banyak pegawainya. Sudah pasti mereka akan berpikir yang tidak-tidak tentang dirinya. Sebetulnya, wajah Reino tampan. Wanita akan terpikat ketika melihat wajah dan senyumnya, tetapi tidak bagi Clara yang menyimpan kebencian terhadap Reino di hatinya. Wajah Reino benar-benar menyebalkan di mata Clara. Aku tak memiliki waktu untuk bicara dengan orang sepertimu. Tegas Clara dan berlalu meninggalkan Reino. Reino mengikuti Clara hingga ke ruangannya. Untuk apa kamu masuk? Aku bilang keluar. Tegas Clara. Clara, aku datang ke sini bukan untuk mencari masalah denganmu. Jadi, tolonglah jangan bersikap seperti ini. Setidaknya, berikan aku waktu sebentar saja untuk bicara denganmu. Ucap Reino. Clara menggeram. Dia membuang napasnya dengan kasar. Clara, aku akan menikahimu. Ucap Reino sontak membuat Clara membulatkan matanya. Apa maksudmu? Tanya Clara terkejut. Ya. Aku akan menikahimu. Tinggalkan pria yang menjadikanmu wanita simpanannya. Kembali padaku dan kita menikah. Ucap Reino. Clara menelan air liurnya. Dari mana Reino mengetahui rahasia besar yang selama ini dia tutupi rapat-rapat? Pikirnya. Aku rasa, kamu sudah tahu waras, sehingga mengatakan omong kosong. Ucap Clara. Clara mencoba bersikap sesantai mungkin. Berharap Reino tak mencurigai dirinya. Reino mendekati Clara. Dia mencengkram tangan Clara. Kamu yang tak waras. Kenapa mau dijadikan simpanan dari pria milik wanita lain? Hah? Geram Reino. Clara mengerutkan dahinya. Dia tak mengerti mengapa Reino bersikap seperti itu. Bahkan dirinya bukanlah siapa-siapa Reino. Reino bicara seolah mencemaskannya. Clara menghempaskan tangan Reino. Dia mendorong tubuh Reino hingga Reino bergeming dari posisinya. Apapun yang aku lakukan, tak ada urusannya denganmu. Tegas Clara. Aku peduli padamu. Clara, karena itu, tinggalkan pria itu. Jangan menjual harga dirimu. Ucap Reino. Clara terkekeh. Reino bicara seakan dirinya lebih suci. Menurut Clara, Reino bahkan lebih buruk dari Bram. Aku tak peduli dengan apa yang kamu katakan. Aku tak ada urusan denganmu. Ucap Clara. Oh, ayolah Clara. Jangan keras kepala. Bagaimana jika wanita itu tahu? Apa tak ada sedikit pun rasa iba di hatimu? Kamu juga wanita sama seperti wanita itu. Ucap Reino. Clara mengepalkan tangannya. Dia benar-benar tak tahan mendengar ucapan Reino. Terlebih ketika dia mengingat semua pengkhianatan Reino. Membuatnya semakin membenci Reino. Clara mengambil ponselnya. Dia menghubungi Dante. Sementara itu, Reino hanya diam melihat Clara dengan penuh kebingungan. Clara meminta Dante datang ke ruangannya. Tak lama, Dante sampai di ruangan Clara. Dante, usir orang ini dari ruanganku. Pinta Clara. Dante dan Reino saling tatap. Mereka sama-sama menghela napas. Ada apa? Dante. Bawa orang ini keluar dari ruanganku. Aku sungguh muak melihatnya. Geram Clara. Reino melangkah mendekati Clara. Dia melihat Clara yang enggan menatap matanya. Aku akan kembali. Clara. Tegas Reino dan keluar dari ruangan Clara. Clara terduduk lemas di tempat duduk kerjanya. Reino benar-benar sudah tak waras karena mengajaknya menikah. Clara bahkan sangat membenci Reino. Saya permisi. Ucap Dante. Clara hanya diam. Dia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Lagi-lagi dia meneteskan air matanya. Dia tak tahan jika bertemu dengan Reino.
Bayangan pengkhianatan Reino yang dia lihat di depan matanya ketika di masa lalu dulu selalu kembali hadir setelah dia melihat wajah Reino. Semua itu membuatnya sedih, lukanya seakan tersayat kembali. Dante bergegas keluar dari butik. Dia melihat Reino masih berdiri di depan butik. Reino, panggil Dante. Reino hanya diam. Pandangannya mengarah ke jalanan. Jangan membuat masalah. Tegas Dante. Aku tak peduli. Ucap Reino. Astaga, apa kamu tahu? Dia bukan hanya wanita simpanan pria itu. Tetapi dia juga mengandung anak dari pria itu. Ucap Dante. Reino membulatkan matanya. Dia begitu terkejut mendengar apa yang Dante katakan. Reino menarik jas Dante. Dia menatap Dante dengan tajam. Jangan mengatakan omong kosong. Geram Reino. Untuk apa aku berbohong? Bahkan Clara sendiri yang mengatakannya padaku. Ucap Dante. Cengkraman Reino di jas Dante perlahan melemah. Dia tak mengatakan apapun dan pergi meninggalkan Dante. Sedangkan Dante hanya menggelengkan kepalanya melihat kepergian Reino. Asteris di perjalanan. Reino mengemudikan mobilnya dengan pandangan yang kosong. Dia begitu prihatin melihat keadaan Clara yang kini menjadi wanita simpanan dan justru tengah mengandung anak pria itu. Reino teringat ketika Clara memutuskan hubungan keduanya karena melihat dirinya tidur dengan wanita lain. Setelah kejadian itu, Reino tak bisa hidup tenang. Apalagi ketika mendengar Clara menjadi wanita simpanan. Apalagi jika bukan karena uang. Reino tahu betul Clara tak bisa hidup susah. Dan dia tahu perusahaan keluarga Clara mengalami kebangkrutan kemudian jatuh miskin. Ketika pertemuannya untuk pertama kali setelah beberapa tahun di klub malam waktu itu dan berakhir dengan sambutan sebuah tamparan dari Clara, Reino melihat kehidupan Clara jauh berbeda. Bahkan, dulu Clara tak hidup seglamor itu. Setelah pertemuannya kembali dengan Clara malam itu pula, Reino pernah mencari keberadaan Clara. Bahkan keberadaan Clara diberitahukan oleh Dante. Dante adalah teman kuliah Reino dulu. Clara juga pernah beberapa kali bertemu dengan Dante. Tetapi Clara tak mengingat Dante. Bahkan Clara seakan tak mengenal Dante ketika mereka bertemu kembali karena Dante ditugaskan menjadi bodyguard Clara oleh Bram. Entah karena perubahan fisik, terutama tubuh Dante yang kini bak seorang atletis dan berbeda dengan masa kuliah dulu atau memang ingatan Clara terlalu buruk dalam mengingat wajah seseorang. Dante pun tak pernah menunjukkan sikap seolah mengenal Clara. Dia hanya diam meski dia mengenal Clara, itu karena dia menghormati Clara sebagai nonanya. Selain itu Dante pun tak ingin mencari masalah dengan Bram. Dan Dante lah yang memberikan akses masuk menuju apartemen Clara. Dante pernah memberitahukan password apartemen Clara. Karena Reino pernah memintanya. Pertemanan keduanya begitu dekat. Karena itu Dante memberitahu Reino. Dante pun percaya. Reino takkan membuat masalah. Sayangnya, semua di luar dugaan Dante. Suatu malam, Reino pernah menyelusup masuk ke apartemen Clara. Hanya untuk melihat Clara. Reino bersyukur memiliki teman seperti Dante, yang mau menolongnya meski tahu resiko buruk akan menimpannya. Malam itu, Reino datang ketika malam telah larut tanpa Dante tahu. Reino baru memberitahu dirinya datang ke apartemen Clara ketika Dante mengatakan Bram datang dengan penuh amarah dan memberinya pelajaran karena ada seseorang masuk ke kamar Clara. Aku janji, Clara, aku akan melepaskanmu dari pria itu. Entah bagaimana caranya. Jika uang yang kamu cari, maka aku akan memberikan seluruh uangku untukmu. Aku tak rela kamu menjadi simpanan pria lain. Batin Reino bersambung.